Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sonika Maulana, Sarjana Pendidikan, Magister of Engineering, selaku dosen untuk mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, dan juga teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alfathasanaya Sutikno dengan NIM 23020400166. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan artikel saya untuk mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan judul Literasi Digital sebagai Panduan Media di Tengah Disrupsi Digital atau Studi Pentingnya Literasi Digital di Era Globalisasi. Untuk pembahasan artikel saya terdapat 4 topik pembahasan, yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Untuk pertama, saya akan membahas atau memulai dari pendahuluan. Berbagai kalangan telah menggunakan media digital dan konvensional seperti radio, televisi, surat kabar, dan media sosial tanpa memandang kelas sosial dan usia selama hampir 1,5 dekade, berdasarkan Fathur Rahman pada tahun 2021. Semakin masifnya penggunaan media sejalan dengan semakin tingginya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagian besar media telah merekonstruksi gaya hidup dan perilaku masyarakat, misalnya mulai dari cara berkomunikasi, penampilan, berpakaian, model rumah, dan sebagainya. Dengan segala manfaat dan kegunaannya, media dapat memudahkan manusia dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat, di mana hal tersebut merupakan hal yang diharapkan oleh setiap orang. Namun, banyak konteks media yang tidak sesuai dengan etika, melanggar budaya luhur timur, dan bahkan terkesan negatif. Hal tersebut dapat merusak perilaku atau akhlak apabila tidak diantisipasi dengan pemahaman penggunaan media. Selaras dengan pendapat Ramadan pada tahun 2019, tidak dapat dipungkiri bahwa pada era digital saat ini, yang dikenal sebagai ledakan informasi, telah bercampur dan menyebar luas ke berbagai kalangan masyarakat tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Kehadiran informasi tersebut berjalan dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Meskipun informasi bersifat abstrak, namun kebutuhan manusia akan informasi tidak bisa dianggap kalah pentingnya dengan kebutuhan fisik yang konkret, seperti kebutuhan untuk memenuhi proses metabolisme tubuh, seperti makan, bernafas, refreshing, dan lainnya. Konkretnya, peradaban manusia dengan segala perkembangan dan dinamikanya sangat bergantung pada perkembangan informasi. Adanya kerjasama, konflik, dan harmonisasi dalam setiap interaksi antar individu serta kelompok yang dapat mempengaruhi eksistensi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan informasi. Dikutip dari Nur Yadi dan Widyatmika pada tahun 2022. Selanjutnya, mulai ke pembahasan. Internet mulai muncul di Indonesia antara tahun 1965 hingga 1996 dengan jumlah pengguna yang terbatas. Namun, 10 tahun sebelum lahirnya UU ITE 11 pada tahun 2008 atau pada masa reformasi 1998, jumlah penggunanya terus meningkat. Saat itu, perorangan maupun lembaga pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta mematikan internet, termasuk industri media cetak, televisi, dan radio siaran karena media online telah menjadi sarana transformasi yang mampu memberikan informasi tercepat. Kehadiran media online tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi besar karena menyuplai segala aktivitas secara cepat, efisien, dan efektif. Data menunjukkan bahwa semakin mudahnya mengakses informasi, semakin mudah pula komunikasi dilakukan secara lokal, regional, dan lintas negara. Semakin banyak informasi di dunia maya, baik positif maupun negatif, yang terus mengalir layaknya sebuah industri yang terus memproduksi produknya. Informasi yang baik memiliki manfaat yang banyak, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Namun, informasi buruk bahkan kebohongan atau hoax tak kalah banyaknya.
Jumlah pengguna internet menurut data Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI periode 2022 hingga 2023 sebanyak 215,62 juta orang, di mana meningkat sebesar 1,17% dari total penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa. Data tersebut menjadi bukti pesatnya perkembangan teknologi digital di era revolusi industri yang terus berlanjut hingga saat ini. Peningkatan penggunaan internet yang jika dikaji lebih detail di berbagai platform media sosial belum diikuti dengan kemampuan literasi digital di masyarakat. Sedangkan dalam perkembangan globalisasi saat ini, tuntutannya adalah literasi. Mengingat pengaruh informasi sangat besar dalam kehidupan, baik dampak positif maupun negatif. Rendahnya literasi di Indonesia banyak mendapatkan perhatian dan kritik karena rendahnya minat baca. Hasil survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 62 dari 70 negara atau menjadi 10 negara terbawah yang memiliki angka melek huruf yang rendah. Dikutip oleh Novianti et al. Pada tahun 2018. Akibat disrupsi penggunaan internet atau teknologi digital yang semakin masif di Indonesia dinilai membuat peluang penyalahgunaan teknologi digital. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Sabrina pada tahun 2018 yang menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi melalui serangkaian peristiwa, seperti kasus hukum terkait media digital yang terdapat lebih dari 114 orang sejak tahun 2008 atau setelah terbitnya UU ITE 11 pada tahun 2008 yang dituntut karena melakukan tindak pidana pelanggaran UU ITE atau informasi dan transaksi elektronik, khususnya berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan teknologi digital masih jauh dari ideal, sehingga literasi media digital sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Literasi digital dapat menjadi solusi yang baik dalam menghadapi perubahan yang cepat di era disrupsi. Hal tersebut karena manusia akan memiliki kesiapan dan melakukan perubahan dengan selalu mengembangkan kepekaan dan sikap kritis terhadap sesuatu yang terjadi. Melalui kemampuan literasi digital, masyarakat diharapkan mampu mengolah berbagai informasi, memahami pesan, dan berkomunikasi secara efektif sesuai dengan norma dan etika untuk mencapai tujuan yang baik. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo membangun strategi dalam memaksimalkan literasi kegiatan literasi digital yang disebut dengan Roadmap Literasi Digital periode 2021 hingga 2024. Roadmap tersebut disebut juga dengan pilar literasi yang terdiri dari 4 hal, yakni digital skills, digital culture, digital ethnic, dan digital safety. Digital skills adalah kemampuan memahami dan menggunakan perangkat digital, mahir memahami teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, baik software maupun hardware, serta memahami sistem operasi. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu diberikan pemahaman mengenai keterampilan digital tersebut dan harus dikuasai untuk menjawab tantangan zaman. Keterampilan digital misalnya keterampilan dalam menganalisis atau kemampuan mengkaji dan mengolah data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan budaya digital atau digital culture berarti kemampuan membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi dengan media sosial, dengan media digital harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat tidak hanya mahir dalam bidang digital saja, namun harus sesuai dengan budaya Indonesia. Misalnya, mampu membuat konten video yang menarik dan bermanfaat dengan tetap menghargai keberagaman bangsa. Menjadikan video sebagai seni budaya bangsa, keindahan pariwisata, dan kecintaan terhadap produk dalam negeri, dan lain sebagainya.
Baik, selanjutnya ada hipotesa. Literasi digital merupakan kemampuan memperoleh, memahami, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber dalam bentuk digital. Literasi digital juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengakses data atau informasi dari media digital dan menganalisisnya dengan pemikiran yang berakar pada literasi informasi. Keterampilan literasi digital pada akhirnya akan memungkinkan masyarakat mengakses, memilah, memilih, dan memahami informasi yang diterima. Hal ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup karena dengan literasi digital, seseorang dapat menyaring setiap informasi yang masuk ke lingkungannya dengan baik. Sehingga kegiatan literasi digital perlu terus didorong dan dikembangkan agar masyarakat memahami, mempunyai tanggung jawab sebagai pengguna informasi yang memperoleh dan bertanggung jawab dalam menggunakan perangkat digital, termasuk dapat menjaga keamanan dan privasi data di dunia online, mengingat semuanya terhubung. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk artikel saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.